Ternyata Ukraina terus merebut wilayah-wilayah baru, membebaskan wilayah-wilayah itu. Artinya Ukraina sedang menang. Kita hanya perlu menunggu, dan tujuan kekalahan strategis Rusia akan tercapai. Mengerti. Saya sangat senang bisa menerima Anda kembali, Tuan Presiden Lukashenko, sahabat saya yang terhormat. Di semua bidang pengembangan ekonomi, Belarus menggunakan teknologi Anda, dan kami puas dengan tingkat teknologi tersebut. Penghentian serangan ke dalam wilayah dari kedua belah pihak. Sementara Vladimir Putin hari ini secara terbuka berbicara tentang negosiasi dengan Ukraina, Kremlin setelah pertemuan tertutup di Valdai mengirimkan Lukashenko ke Tiongkok untuk bertemu dengan Xi Jinping. Dan sekarang menjadi jelas apa yang direncanakan oleh dua diktator itu, yang Rusia dan yang Belarusia. Vladimir Putin hari ini untuk keempat kalinya sejak perang besar-besaran meningkatkan jumlah pengawalnya. Pemberontak Alexander Lunin yang berjanji akan mengangkat Adams. Tentara yang berbaris menuju Moskow dituduh melakukan ekstremisme dan bahkan nazisme. Vladimir Putin untuk kedua kalinya dalam seminggu menyatakan kesiapan untuk melakukan perundingan damai mengenai Ukraina setelah serangkaian serangan rekor terhadap kilang minyak dan mendesak Donald Trump untuk segera kembali membahas isu Ukraina. Meskipun saya mengakui bahwa memang tidak ada kesepakatan apapun di Anchorage tahun lalu. Selain itu, Putin mengatakan bahwa Ukraina mengusulkan kepada Rusia untuk saling menahan diri dari serangan jarak jauh ke wilayah masing-masing dan memusatkan perang hanya di garis depan, yaitu di 4 wilayah. Namun tentu saja, Putin tidak memberikan bukti apapun tentang hal itu. Dan saat menceritakan situasi di garis depan, Vladimir Putin membayangkan adanya pengepungan unit-unit angkatan bersenjata Ukraina di daerah Stary Oskol dan mengumumkan pertempuran di dekat Belgorod. Bersamaan dengan itu, Vladimir Putin akhirnya mengakui adanya kekurangan bahan bakar di seluruh Rusia. Namun, kembali meremehkan masalah tersebut dengan menyatakan bahwa hanya beberapa jenis bensin saja yang kurang. Namun, segera setelah itu, Putin tetap mengeluarkan dekret tentang larangan penuh ekspor semua jenis bahan bakar, termasuk solar. Sementara itu, di berbagai wilayah Rusia telah dimulai razia besar-besaran terhadap warga Rusia dengan tujuan mencari sabotir asal Ukraina. Misalnya, di wilayah Murmansk, jalan-jalan menuju kota ditutup dan semua kendaraan diperiksa tanpa kecuali. Tidak heran Vladimir Putin sebelumnya mengakui bahwa Dinas Rahasia Ukraina berhasil merekrut, kutipannya, orang-orang Rusia yang tersisih. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas semua topik ini secara menyeluruh bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada video ini, dan tentu saja jangan lupa untuk menulis komentar Anda di bawah video ini. Dan juga silakan berlangganan saluran Telegram saya, Pichi News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Vladimir, Anda tahu, saya ingin mengatakan bahwa secara umum, serangan terhadap infrastruktur sipil kita dilakukan bukan hanya untuk menyebabkan kerugian bagi kita. Meskipun saya rasa hal itu juga penting bagi musuh, namun juga untuk mendukung kampanye informasi. Dan mungkin jika ingin lebih tepat, bahkan bukan kampanye, melainkan operasi informasi sebagai bagian dari konfrontasi dengan Rusia. Vladimir Putin. Setidaknya tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa tidak percaya diri pada kita, pada kekuatan kita, dan yang lebih baik lagi, memecah belah masyarakat Rusia. Dan memaksa Rusia untuk setidaknya menghentikan sementara, meskipun hanya untuk waktu singkat, serangan pasukan kita di garis depan. Dan menciptakan kondisi untuk memulai proses negosiasi dengan syarat-syarat yang menguntungkan bagi mereka, yaitu bagi lawan kita. Jadi, dalam 24 jam terakhir, Vladimir Putin membuat banyak pernyataan, dan semuanya bermuara pada klaim bahwa Kremlin sekali lagi siap untuk bernegosiasi dengan Ukraina dan meminta Trump untuk kembali membahas topik ini. Namun pada kenyataannya, Kremlin jelas sedang merencanakan sesuatu bersama Beijing dan Minsk, dan kita akan membahas apa sebenarnya itu. Tapi mari kita bahas semuanya satu persatu. Vladimir Putin untuk kedua kalinya dalam seminggu terakhir menyatakan bahwa Rusia siap melanjutkan negosiasi dengan perwakilan Amerika Serikat mengenai penghentian perang di Ukraina. Selanjutnya, kutipannya. Kami menunggu setelah semua peristiwa fase panas dalam isu Iran selesai, kami menunggu kedatangan para perwakilan dari pemerintahan Amerika Serikat yang sudah beberapa kali kami temui di Moskow. Dan siap untuk melanjutkan negosiasi serta membahas semua detail, semua mekanisme pembahasan kita. Jika bukan kesepakatan, maka setidaknya topik-topik yang sedang dibahas. Di sini ada isyarat tentang Stephen Witkoff dan Jared Kushner yang sudah pernah terbang ke Moskow untuk pertemuan.
Nah, Stephen Witkoff sendiri sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Putin. Sementara itu, Presiden Federasi Rusia mengonfirmasi bahwa pada KTT dengan pemimpin Amerika, Donald Trump, di Anchorage yang berlangsung pada Agustus tahun lalu, kedua pihak memang tidak mencapai kesepakatan konkret apapun. Namun, menurut sang diktator botak, ada beberapa kemungkinan untuk mengakhiri perang yang dibahas, serta kompromi-kompromi. Kutipan lain dari Putin. Di sana kami ditawari untuk berkompromi. Kami berpikir tidak langsung, tapi kami datang ke Anchorage dan berkata, ya, kami setuju. Kami tidak pernah mendengar posisi lain dari pihak Amerika, dari pemerintahan Amerika. Menariknya, jika orang Rusia punya sedikit akal, mereka pasti akan bertanya, tunggu dulu, lalu tentang apa sebenarnya Ushakov, Lavrov, Peskov, Medvedev, dan semua kroni itu bicara terus-menerus? Mereka kan bercerita tentang semacam semangat Anchorage, tentang beberapa kesepakatan di Alaska, dan sebagainya. Tapi Putin sekali lagi membenamkan wajah orang Rusia dekil itu ke dalam kotoran mereka sendiri dan berkata, ah iya, memang tidak ada kesepakatan apa-apa. Tunggu, kesepakatan apa? Dia bilang, ya cuma ngobrol-ngobrol saja, tidak ada kesepakatan. Itulah orang-orang Rusia. Mereka bisa berbohong sesuka hati, membuat-buat cerita. Dan ketika mereka dipergoki dengan wajah tak tahu malu dan ditunjukkan kebenarannya, lalu ditanya, tunggu, kesepakatan apa? Marco Rubio baru-baru ini bilang, memang tidak ada kesepakatan, katanya, hanya ada usulan. Setelah itu orang Rusia itu dengan muka tanpa rusa berkata, ya, memang tidak ada. Siapa yang bicara soal kesepakatan? Dan memang ada. Tidak ada yang bilang kalau ada kesepakatan apapun. Dan yang menarik, pernyataan Presiden Rusia tentang kesiapan untuk bernegosiasi soal Ukraina sudah menjadi yang kedua dalam minggu ini. Dan pernyataan itu muncul di tengah krisis bahan bakar yang semakin parah di negara tersebut akibat serangan Ukraina terhadap kilang minyak. Sebelumnya, pada 23 Juni, Putin menyatakan bahwa ia siap membahas penghentian aksi militer berdasarkan kesepakatan Istanbul, serta dengan mempertimbangkan modalitas yang dibahas di Anchorage dan realitas di lapangan. Pada saat yang sama, ia menekankan bahwa serangan Ukraina terhadap infrastruktur sipil tidak akan memengaruhi situasi di garis depan. Kutipan dari Putin. Semua yang dilakukan ke arah ini sekarang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri jika perundingan damai yang terhenti atas inisiatif Ukraina itu dimulai atau dilanjutkan kembali dari apa yang disebut posisi kuat. Jadi, si botak aneh itu. Vladimir Putin sangat memahami apa yang sedang terjadi. Namun, Putin juga telah lama meyakinkan warga Rusia bahwa tidak ada konsekuensi serius bagi mereka akibat serangan drone Ukraina. Dia berkata, ya, memang ada sesuatu yang menghantam kilang minyak, tapi kami memperbaikinya dalam 10 menit dan pabriknya kembali beroperasi. Namun, sehari sebelumnya, Putin akhirnya mengakui memang benar-benar terjadi kekurangan bensin. Vladimir Putin mengakui pada Minggu malam bahwa masalah pasokan bahan bakar telah menyebabkan, kutipannya, kekurangan yang tidak kritis dan menyampaikan bahwa Satuan Tugas Khusus sedang menangani ketersediaan bahan bakar yang cukup di seluruh negeri. Satuan Tugas Khusus. Seminggu yang lalu menurut Putin tidak ada masalah, tapi sekarang ternyata sudah ada Satuan Tugas Khusus yang bekerja. Dan berikut kutipan dari Putin. Mengenai serangan terhadap infrastruktur kritis, khususnya infrastruktur energi, tentu saja serangan-serangan ini terhadap fasilitas infrastruktur kita memang menimbulkan masalah. Itu sudah jelas. Saat ini kita memang mengalami kekurangan tertentu, tapi itu tidak kritis. Sekarang akan saya jelaskan. Ada beberapa tugas yang harus kita selesaikan di sini. Tadi saya sudah mendiskusikannya dengan rekan-rekan. Tugas pertama adalah dengan cepat dan signifikan meningkatkan produksi alat pertahanan udara yang paling dibutuhkan. Seperti yang sudah saya katakan, memang ada kerusakan, tetapi semua kerusakan dan objek yang rusak cukup cepat diperbaiki dan masalah yang muncul tidak bersifat kritis. Semua berjalan stabil dan dengan margin keamanan yang besar. Putin mengadakan rapat pada hari Minggu mengenai pasokan bahan bakar untuk pasar domestik, di mana ia mengatakan bahwa Rusia harus meminimalkan dampak serangan drone Ukraina terhadap fasilitas minyak, yang menjadi salah satu penyebab kekurangan ini. Dan setelah Putin menyatakan hanya seminggu yang lalu bahwa drone Ukraina tidak menimbulkan kerugian apapun, pertahanan udara melindungi semua orang, kalian semua berada di bawah pelindungan warga Rusia. Nah, bahkan jika memang ada serangan, itu semua hanya seperti gigitan nyamuk saja, tidak lebih. Nah, sekarang Putin menyatakan hal berikut, kutipan.
Nah, dengarkan. Anda tahu betul bahwa masalah bagi para pengendara dan dunia usaha masih tetap ada. Dan antrean, sayangnya, juga masih ada di SPBU. Dan jenis bensin yang dibutuhkan tidak selalu bisa ditemukan. Ini sekali lagi mengulang apa yang saya katakan sedikit sebelumnya. Orang Rusia rata-rata, seperti Putin, awalnya dengan polosnya berkata, "Tidak ada konsekuensi apa-apa, itu semua hanya perasaan kalian, tidak ada kekurangan." Lalu, ketika dia dihadapkan pada kenyataan dan dipaksa mengakui kebenaran, dia berkata, kalian kan ini sudah jelas, tentu saja ada masalah." Coba saja bandingkan sendiri dua retorika ini. Putin seminggu yang lalu, Putin hari ini. Putin seminggu yang lalu berkata, "Tidak ada masalah." Putin sekarang berkata, "Maksudnya, jelas sekali ada masalah. Tapi kalian sendiri kan lihat, memang ada masalah. Pertanyaan apa sih yang kalian ajukan ke saya?" Dan sekali lagi, perhatikan bahwa ini dikatakan oleh presiden negara yang biasa disebut negara pom bensin. Orang Rusia, apakah perang kalian benar-benar berjalan sesuai rencana? Pada akhirnya, Putin mengumumkan bahwa Federasi Rusia saat ini sudah menggunakan cadangan strategis bensin yang volumenya saat ini mencapai 1,7 juta ton. Dan dia juga menambahkan bahwa sedang dipertimbangkan pelarangan ekspor tidak hanya bensin, tetapi juga bahan bakar diesel. Dan sekarang, kandidat utama sebagai pemasok bahan bakar ke Rusia adalah Tiongkok dan India yang membeli minyak Rusia. Namun masalahnya adalah bahan bakar dari luar negeri akan jauh lebih mahal dibandingkan pasokan dari produsen Rusia. Menurut perkiraan Reuters, pada bulan Juni, produksi bahan bakar di Rusia anjlok sebesar 25% secara tahunan. Dan saat ini sekitar 20% lebih rendah dari konsumsi dalam negeri. Soal impor, sebenarnya tidak ada yang membicarakannya sama sekali. Dari kilang minyak terbesar, hanya satu di seluruh Rusia yang tidak terkena serangan dalam 2 bulan terakhir dan masih beroperasi dengan kapasitas penuh. Itu adalah pabrik pengolahan minyak Omsk dengan kapasitas 22 juta ton per tahun. Ya, saya pikir pasukan pertahanan Ukraina tahu kapan dan bagaimana menyerang pabrik itu juga. Dan dalam situasi seperti ini, Vladimir Putin hari ini meyakinkan bahwa dia siap untuk bernegosiasi mengenai Ukraina. Dan bahkan menyatakan bahwa Ukraina telah memberinya proposal perdamaian. Menurutnya, Ukraina mengusulkan kepada Rusia untuk menghentikan serangan jarak jauh ke wilayah satu sama lain dan memusatkan pertempuran di garis depan, kutipan dari Putin. Jelas mengapa usulan ini dibuat, karena serangan balasan kami jauh ke dalam wilayah Ukraina jauh lebih kuat, berdampak, dan terus terang lebih merusak. Langsung saya tekankan, ketika si botak Vladimir Putin mengatakan bahwa dia melakukan serangan balasan, itu adalah kebohongan yang sinis. Serangan balasan dalam situasi ini hanya bisa dilakukan oleh Ukraina, karena inisiator perang adalah Rusia. Rusialah yang memulai perang ini. Rusialah yang menyerang Ukraina. Rusialah yang pertama kali melancarkan serangan ke Ukraina. Jadi, semua yang datang dari Ukraina ke Rusia adalah serangan balasan. Semua yang datang dari Rusia ke wilayah Ukraina adalah tindakan agresi, bukan serangan balasan. Selain itu, menurutnya, Kiev mengajukan inisiatif untuk membatasi pertempuran hanya di 4 wilayah yang diduduki oleh tentara Rusia: Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Katanya begitu. Dengan demikian, Ukraina ingin menarik pasukannya dari Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kherson, wilayah Kharkiv, dan Sumy, serta dari beberapa bagian perbatasan negara, dan memindahkan unit-unit ini ke 4 wilayah yang telah disebutkan sebelumnya, kata Putin. Namun menurut si kerdil botak, Rusia tidak akan setuju dengan itu dan menegaskan bahwa rencananya tidak berubah. Dia mengatakan kita perlu membebaskan Donbas dan Novorossiya. Dan di sini lucu mendengar bagaimana Vladimir Putin kembali menyatakan bahwa semua serangan Ukraina ke dalam wilayah Rusia sama sekali tidak berpengaruh apa-apa. Selanjutnya ada satu lagi kutipannya. Serangan angkatan bersenjata Ukraina terhadap infrastruktur Rusia menimbulkan masalah dan menyebabkan kekurangan bahan bakar sampai tingkat tertentu. Namun semua objek yang rusak cukup cepat diperbaiki dan semuanya di negara kami berjalan stabil. Semua serangan kemanapun mereka dilakukan sama sekali tidak memengaruhi situasi di garis depan, di garis kontak pertempuran. Nah, agar semua orang percaya bahwa Rusia benar-benar menang, Vladimir Putin hari ini mengarang cerita tentang pengepungan unit-unit angkatan bersenjata Ukraina. Di daerah Stary Oskol, ingat nama ini, Stary Oskol, dan sepertinya juga mengumumkan pertempuran di dekat Belgorod. Militer Ukraina menanggapi pernyataan Vladimir Putin tersebut
Dan mereka mengatakan bahwa untuk saat ini, mereka masih terus berupaya melakukan kemajuan di arah itu. Itu adalah sarkasme, dan sebentar lagi Anda akan mengerti alasannya. Dan laporan tentang pengepungan angkatan bersenjata Ukraina di daerah Stary Oskol adalah hoaks terbaru dari Kremlin. Nah, orang Rusia itu kan agak bodoh, dia tidak akan memeriksa informasi. Dan dalam pernyataan Angkatan Bersenjata Ukraina disebutkan, kutipan, "Kami yakin bahwa Kepala Federasi Rusia lebih mengetahui kemampuan tempur pasukannya daripada kami. Jadi, kami mengusulkan agar pertempuran di Stary Oskol dianggap sebagai pengumuman darinya." Di sini maksudnya adalah bahwa Vladimir Putin menyatakan bahwa militer Rusia diduga hampir sepenuhnya memblokir kelompok Ukraina di tepi kiri sungai Stary Oskol. Namun kenyataannya, sungai dengan nama seperti itu sebenarnya tidak ada di alam. Stary Oskol adalah sebuah kota di wilayah Belgorod, Federasi Rusia, yang terletak lebih dari 100 km dari perbatasan Ukraina. Nah, kemungkinan besar kepala Kremlin salah mengira kota itu dengan sungai Oskol yang mengalir di wilayah Kharkiv, tempat pertempuran masih berlangsung. Oleh karena itu, para prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina berkata, sepertinya itu hanya pengumuman dan sekarang kami hanya sedang berusaha untuk mencapai Stary Oskol. Namun demikian, di Kremlin mereka tetap mencari opsi untuk melanjutkan negosiasi dengan Donald Trump agar bisa mencoba kembali memblokir serangan Ukraina ke Rusia. Dan untuk itu, Vladimir Putin mencoba memainkan kartu Belarus dan Lukashenko sendiri. Saya ingatkan, sebelumnya Alexander Lukashenko meninggalkan Belarus. Dan setelah itu diketahui bahwa dia menghabiskan malam bersama Vladimir Putin di kediamannya di Valdai. Mereka menghabiskan malam itu secara pribadi, hanya berdua saja. Dan rincian pertemuan itu pun tidak diumumkan. Sama sekali tidak ada pernyataan tentang pertemuan rahasia di malam hari itu. Meskipun kemudian juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa dua diktator tua itu melakukan negosiasi selama beberapa jam secara pribadi. Bahkan mereka memulainya di malam hari, lalu tidur, dan keesokan paginya melanjutkan negosiasi tersebut. Dan di sini saya ingatkan, sebelum pertemuan malam itu, Lukashenko secara langsung mengatakan kepada Duta Besar Rusia Grislov bahwa Belarus tidak perlu ditarik ke dalam perang. Dia juga menambahkan bahwa dia mengaku telah menerima perwakilan dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di Minsk sebelum perjalanannya menemui Putin di Valdai. Dan sekarang muncul rumor bahwa Lukashenko bisa digunakan sebagai penghubung antara Kiev dan Moskow. Namun hari ini, Dmitry Peskov menolak menjawab pertanyaan apakah Alexander Lukashenko merupakan saluran komunikasi antara Ukraina dan Rusia, mengingat baru-baru ini dia bertemu dengan perwakilan Zelensky di Minsk. Selanjutnya kutipan dari Peskov. Agar saluran-saluran yang ada ini dapat bekerja dan berfungsi, mereka harus tetap berada di balik layar. Mereka harus tetap tidak dipublikasikan. Jadi, saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Namun tentu saja, isu Ukraina tetap menjadi bagian dari agenda pembicaraan informal yang berlangsung pada hari Jumat dan Sabtu di Valdai antara Putin dan Lukashenko. Nah, tampaknya Peskov memang jadi saksi langsung. Selanjutnya, Lukashenko. Setelah itu, Lukashenko tiba-tiba benar-benar menghilang dari radar. Pada hari Minggu, sama sekali tidak diketahui di mana dia berada. Ya, Lukashenko entah kemana menghilang. Dan hari ini, 29 Juni, diktator Belarusia Alexander Lukashenko terlihat di Tiongkok. Di Beijing, dia bahkan sudah sempat bertemu dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Pagi harinya, pesawat Lukashenko mendarat di bandara utama Beijing, Shoudu. Setelah itu, pertemuan resmi antara diktator Belarusia dengan pemimpin Tiongkok pun dimulai. Lukashenko sebagai pengantuk. Menggambarkan Lukashenko sebagai mengantuk. Dan sekarang, Xi Jinping menyatakan bahwa, kutipannya, hubungan Tiongkok-Belarus saat ini sedang berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah. Lukashenko menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa ia sangat menghargai penilaian positif terhadap hubungan antara Minsk dan Beijing. Dan menurut diktator Belarus tersebut, ia bersama pemimpin Tiongkok akan bernegosiasi mengenai kerjasama global. Saya terbang dari wilayah Moskow ke sini
Kami mengadakan pembicaraan dengan Presiden Putin dan setelah itu saya, terbang ke Beijing. Chung Pai Liang Kua. Tiongkok dan Belarus adalah sahabat sejati, dan kami mengembangkan kemitraan strategis yang komprehensif. Di Belarus, kami telah membangun proyek Veliki Kamen bersama Anda, dan saya berterima kasih atas dukungan Anda selama bertahun-tahun, yang telah mendorong inisiatif pengembangan industri dan kerjasama industri antara kedua negara. Di semua bidang pengembangan ekonomi, Belarus menggunakan teknologi Anda, dan kami puas dengan tingkat teknologi tersebut. Dan disinilah muncul perasaan bahwa semua pernyataan publik Lukashenko yang lantang di hadapan Gryzlov tentang tidak perlu menyeret Belarus ke dalam perang hanyalah sebuah sandiwara atau pertunjukan teater. Masalahnya adalah Tiongkok sangat mungkin membantu Belarus membangun produksi persenjataan di wilayahnya yang kemudian akan digunakan untuk kebutuhan tentara Rusia. Dan di sini saya harus menceritakan sesuatu kepada Anda. Contoh paling menonjol dari kerjasama erat dan teknologi dengan Tiongkok adalah sistem peluncur roket ganda Belarus, Polones. Lukashenko menyebut senjata ini sepenuhnya buatan Belarus. Namun pada kenyataannya, sistem ini menggunakan rudal buatan Tiongkok dan hanya peluncurnya saja yang dipasang pada sasis buatan Belarus. Jadi pada kenyataannya ini adalah sistem buatan Tiongkok sepenuhnya yang dipasang di atas roda buatan Belarus. Namun yang jauh lebih berbahaya bagi Ukraina adalah hal berikut. Dalam beberapa tahun terakhir, justru kompleks industri militer Belarus yang mengalihkan fokus pada pengembangan teknologi tanpa awak, sistem peperangan elektronik, dan drone pencegat. Berdasarkan platform seperti Taman Industri Tiongkok Belarus Veliki Kamen, proyek bersama sedang dijalankan untuk menciptakan sistem tanpa awak, elektronik, dan sistem bidik. Dan yang penting, ini sedang berlangsung saat ini juga. Belarus bersama Tiongkok berusaha membangun produksi drone pencegat di wilayah Belarus untuk secara efektif melawan serangan drone Ukraina ke Moskow. Inilah yang mungkin terkait dengan perjalanan rahasia Lukashenko ke Putin lalu ke Xi Jinping. Artinya, Kremlin berencana untuk melibatkan Belarus ke dalam perang dengan cara seperti ini. Mendirikan produksi senjata di wilayahnya, terutama drone pencegat. Sebagai konfirmasi bahwa Ukraina tidak akan menyerang pabrik-pabrik Belarus yang disebut-sebut itu. Tapi sementara itu, Putin mulai mengalami semacam paranoia. Presiden Rusia benar-benar jadi lebih takut akan keselamatannya sendiri. Dilaporkan bahwa Vladimir Putin telah meningkatkan jumlah personel di markas besar Dinas Perlindungan Federal untuk keempat kalinya selama perang ini. Menurut teks dekret baru Putin, jumlah maksimal pegawai negeri sipil di markas pusat FSO harus meningkat dari 785 orang saat ini menjadi 812 orang. Sebagai pengingat, Dinas Perlindungan Federal bertanggung jawab atas pelindungan pejabat tinggi negara, terutama Presiden Putin dan Perdana Menteri, serta anggota keluarga mereka. Sebelumnya, sumber yang mengetahui hal ini mengatakan kepada Financial Times bahwa dinas tersebut dalam beberapa bulan terakhir telah secara drastis meningkatkan langkah-langkah keamanan di sekitar tubuh Vladimir Putin. Dan menurut mereka, di Kremlin muncul kekhawatiran bahwa Putin bisa menjadi target percobaan pembunuhan, terutama dengan menggunakan drone atau dalam upaya kudeta. Ketakutan Putin semakin meningkat setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika. Saat itu, dia mengurangi semua kunjungannya dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang menemuinya menjadi lebih ketat. Selama kunjungan resmi ke Kazakhstan pada akhir Mei, iring-iringan Vladimir Putin dikawal oleh mobil lapis baja dengan tempat untuk penembak senapan mesin di atap, mobil dengan sistem peperangan elektronik, dan helikopter. Artinya, Vladimir Putin benar-benar takut kalau ada drone yang akan menyerang kepalanya yang botak. Selain itu, Putin dan keluarganya juga sudah tidak lagi muncul di kediaman di Moskow dan di Valdai, lebih memilih tempat-tempat yang lebih tersembunyi. Mereka menghabiskan waktu berminggu-minggu di bunker, termasuk di Karaganda dan Krasnodar Krai. Menurut sumber Financial Times, langkah-langkah keamanan tambahan tidak hanya berlaku untuk Vladimir Putin. FSO juga diperintahkan untuk memperketat pengamanan terhadap 10 jenderal tinggi Kementerian Pertahanan, termasuk 3 wakil kepala staf umum Valery Gerasimov, yang hingga baru-baru ini merupakan satu-satunya panglima militer dengan perlindungan seperti itu.
Semua tindakan ini merupakan respon terhadap serangkaian upaya pembunuhan terhadap para jenderal Rusia oleh Dinas Rahasia Ukraina. Tapi itu belum semuanya. Ingat kisah tentang penjajah Rusia yang sedang mempersiapkan pemberontakan terhadap Moskow? Jadi, penjajah Rusia Alexander Lunin yang merekam video pernyataan kepada Vladimir Putin dengan peringatan tentang ancaman pemberontakan militer telah ditangkap dengan tuduhan menampilkan simbol-simbol ekstremis dan, perhatikan, simbol-simbol Nazi. Lebih dari itu, meskipun ada semua pernyataan dari istrinya bahwa dia katanya pergi ke Moskow, diketahui bahwa pada 27 Juni, Alexander Lunin diadili di pengadilan distrik Rososhansky, wilayah Voronezh. Sebelumnya, istri dari penjajah liar Lunin merekam video di mana dia menceritakan bahwa pada malam tanggal 27 Juni, rumah mereka di desa Lizino-Lizinovka, wilayah Voronezh, digeledah. Menurutnya, polisi menyita peralatan komputer, flash disk, laptop, dan barang-barang lainnya. Lunin sendiri tidak ada di rumah, dan dia mengatakan bahwa mereka telah menghubunginya. Lunin dihubungi oleh administrasi Presiden Putin dan diundang untuk bertemu di Moskow. Dan kemudian, Lunin pergi ke Moskow dan tidak lagi bisa dihubungi. Dan setelah itu, istrinya menghapus semua video dari media sosial. Dan ternyata, pemberontak ini hanya diadili karena menunjukkan simbol-simbol Nazi. Ironis bukan? Seorang penjajah Rusia yang pergi ke Ukraina dengan dalih untuk melawan Nazi Ukraina, justru di pengadilan Rusia dituduh melakukan tindakan Nazi itu sendiri. Begitulah jadinya. Nah, itulah inti dari orang Rusia. Mereka pecundang dan pengecut. Saya ingatkan pernyataan kepada Putin yang dibuat oleh Lunin dipublikasikan pada 25 Juni. Dia menceritakan tentang penggunaan penyiksaan dan kekerasan oleh komando terhadap para tentara karena menolak, kutipannya, perintah bunuh diri yang bodoh, serta menolak memberikan uang mereka kepada komando. Lunin memperingatkan bahwa jika Presiden Putin tidak bertemu langsung dengannya, dan dia sendiri tidak diberi kesempatan untuk berbicara di televisi, maka tentara akan mengarahkan senjatanya ke Kremlin. Dan pada saat rekaman episode ini, videonya di media sosial Instagram telah ditonton sebanyak 18 juta kali. Namun tentu saja tidak ada pemberontakan yang terjadi. Kenapa? Ya, karena sekali lagi saya tegaskan, orang Rusia itu pengecut dan cuma pasrah. Namun di Rusia justru mulai secara massal mencari sabotir asal Ukraina. Di wilayah Murmansk di Jalan Raya Federal R21, mereka mulai memeriksa semua kendaraan yang menuju ke ibu kota regional. Di pintu masuk ke wilayah tersebut, sambungan telepon dan internet dimatikan. Pada Senin pagi, Markas Operasi Murmansk mengonfirmasi pemeriksaan total ini dan menyatakan bahwa ya, semua orang yang masuk ke wilayah Murmansk semuanya diperiksa. Jalan raya ditutup, bukan hanya satu, tapi beberapa sekaligus. Ditambah lagi antrean yang sangat panjang. Sebelumnya, pada 27 Juni, pihak berwenang wilayah Murmansk memperingatkan warga di daerah yang berbatasan dengan Finlandia dan Norwegia tentang aktivitas kelompok sabotase dan pengintaian asing. Sebenarnya di Kremlin mereka takut akan terulangnya operasi Ukraina bernama Pautina, di mana drone yang disembunyikan di dalam truk menyerang pangkalan udara militer strategis Rusia, termasuk pangkalan udara olehnya di wilayah Murmansk yang sama. Dan sekarang diketahui bahwa kapal selam nuklir Armada Utara Federasi Rusia di wilayah Murmansk telah dilindungi dengan jaring anti-drone. Putin takut, dia benar-benar takut. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda tahu caranya. Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.